Halo Lesewan. Halo Lese Frankie. Gimana Lese? Gayaku keren kan? Iya dong. Nih, lihat dong yang keren yang kayak begini Lese, jaket baru, tas baru sudah siap. Itu mah gaya jadul Lese, tempo dulu Ini masih lebih. Lese, kita nggak bisa kayak begini sebagai anak Tuhan. Tuhan mengajar kita untuk tidak bisa menyombongkan diri satu sama lain. Iya. Sebaliknya kita harus saling mendukung satu sama lain, Lose. Betul. Ini kita kan teman Lose ya, saudara di dalam Tuhan. Betul sekali. Seperti roti dan mentega. Seperti celana dan baju. Ayo Lose, kita belum sapa adik-adik yang di rumah. Iya. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Wah, gimana kabarnya hari ini? Semuanya baik? Ya, kita sudah masuk ke sesi ketiga. Adik-adik pasti sudah menyaksikan betapa serunya perjalanan sesi pertama dan sesi kedua. Iya dong Lose, pasti kita bersuka cita ya. Ayo Lose, kita mau aja adik-adik untuk masuk ke dalam sesi yang ketiga. Kita angkat pujian roti dan mentega. Temanmu kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Pujian ini sekali lagi. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Ayo adik-adik, sekarang kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami kembali. Dan saat ini kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, seperti yang pujian tadi kita nyanyikan ya, mengajarkan kita untuk saling rukun, saling mengasihi satu sama lain. Iya Lese, saling rukun ya. Ada itu satu lagu Lese. Teman-teman, ayo saling rukun. Bukan begitu Lose. Salah ya? Bukan begitu liriknya. Gini nih. Rukun cinta satu sama lain. Betul enggak adik-adik? Betul enggak? Ya udah, ayo deh kita aja adik-adik angkat pujian ini yuk. Rukun cinta satu sama lain.
satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Setelah mendengarkan pujian ini dengan lebih bersuka cita. Kun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta Tunjukkan dan saksikan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan sama-sama bersiap-siap mendengarkan firman Tuhan. Tahu enggak tema di sesi 3 kita apa? Temanya adalah Gospel is Love. Ya, Gospel itu kan Injil yang memberitahu kita kalau Allah itu kasih. Betul sekali. Allah yang mengasihi kita sehingga kita bisa mengasihi orang yang ada di sekitar Kita. Nah, mari adik-adik, ada satu lagu yang bagus tentang kasih, kita akan nyanyikan bersama-sama, ya. K-A-S-I-H. Oke. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali kita punya ini dengan gerakannya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Halo adik-adik, kita bertemu lagi dan kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita. Nah, kemarin kita sudah menjelajahi kota Efesus. Nah, hari ini kita akan menjelajahi kota yang kedua, yaitu kota Korintus.
Nah, adik-adik, kota Korintus itu adalah juga sebuah kota yang sangat besar. Kalau adik-adik ingat, kemarin juga saya ada memberitahu bahwa Efesus adalah kota yang besar. Nah, sama, Korintus juga adalah sebuah kota yang besar. Korintus juga adalah ibu kota dari sebuah provinsi bernama Akhaya. Jadi itu sama seperti ketika saya bertanya di tempat ini, sama seperti Makassar ya adik-adik ya. Nah, Makassar itu juga adalah ibu kota dari provinsi Sulawesi Selatan. Korintus adalah ibu kota dari sebuah provinsi bernama Akhaya. Nah, selain itu, Korintus juga ada sebuah tempat yang sangat strategis, khususnya bagi para pelaut-pelaut yang ingin datang untuk entah berdagang atau untuk tinggal. Korintus adalah tempat yang tepat dan mereka bisa datang ke tempat itu dengan cara dan jalan yang juga aman. Nah, tetapi adik-adik, meskipun kota Korintus adalah kota yang besar, kota yang strategis, tetapi kehidupan orang-orang di dalamnya adalah kehidupan yang sangat bobrok. Orang-orang di sana memiliki moral yang sangat jahat. Bahkan bukan hanya orang-orang yang tidak percaya, tetapi kehidupan orang percaya di dalam kota Korintus pun terbawa oleh orang-orang yang tidak percaya dan kehidupan moral mereka juga bobrok. Banyak hal yang terjadi, banyak perselisihan yang terjadi dalam hal misalnya penyembahan berhala, dalam hal perpecahan antara jemaat, seperti kalau misalnya adik-adik melihat ada yang mengikuti ajaran Apolos, ada yang mengikuti ajaran yang lain. Nah, itu akhirnya terjadi sebuah perpecahan di dalamnya. Dan juga ada hal-hal lain lagi yang membuat kota ini juga menjadi kota yang moralnya bobrok. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya tergerak untuk menuliskan sebuah surat kepada mereka dan mengajarkan kembali akan kebenaran, akan Injil itu kepada jemaat di Korintus. Nah, adik-adik sekalian, di antara sekian banyak hal yang saya jelaskan dan saya tuliskan, ada satu hal yang hari ini sama-sama akan kita perhatikan dan kita bahas, yaitu mengenai kasih. Nah, kalau misalnya adik-adik melihat di Alkitab adik-adik saat ini, tentang kasih dituliskan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Adik-adik juga boleh buka dan boleh melihat 1 Korintus pasal 13 sambil mendengarkan saya gitu ya. Nah, adik-adik, inti dari 1 Korintus pasal 13 ini adalah kasih merupakan dasar dari apa yang kita lakukan dan dari apa yang kita punyai. Tanpa kasih semua yang kita miliki adalah sia-sia. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 13 ini saya menuliskan bahwa meskipun kita memiliki banyak karunia, memiliki banyak talenta, tetapi tanpa kasih semuanya itu adalah sia-sia. Jadi misalnya adik-adik memiliki talenta, misalnya pandai bermusik, pandai bernyanyi, atau adik-adik melakukan segala sesuatu yang baik. Misalnya adik-adik rajin belajar, adik-adik rajin pelayanan, adik-adik rajin untuk doa dan membaca Alkitab. Tetapi kalau adik-adik semua melakukan semuanya itu tanpa kasih, maka itu adalah sia-sia. Itulah inti pesan yang saya sampaikan kepada jemaat-jemaat di Korintus. Karena apa yang sudah mereka perbuat adalah segala sesuatu yang mereka lakukan untuk kesenangan diri, bukan karena kasih lagi, bukan karena berdasarkan kasih. Nah, adik-adik, bukan hanya itu saja, tetapi kasih itu juga yang menopang setiap kita orang-orang percaya untuk boleh semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika kita melihat tentang kasih, adik-adik, kita pasti mengingat bagaimana pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana Yesus mau datang ke dunia ini. Dia mau menjadi sama seperti kita. Dia hidup, dia melayani kita, melayani orang-orang pada waktu itu dan juga kita saat ini. Dia akhirnya juga menyampaikan Injil kebenaran. Itu semua dia lakukan karena kasih. Dan terlebih lagi, dia juga memutuskan mengambil sebuah jalan yang sangat sulit untuk dilalui oleh manusia biasa, yaitu menjalani sebuah penderitaan di Golgota. Dia harus naik ke atas kayu salib dan akhirnya dia pun mati. Dan itu semua dia lakukan untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan itu semua dia landaskan pada kasih. Karena kasihnya bagi kita, maka dia mau melakukan semua itu. Nah, jadi adik-adik, ketika kita melihat bagaimana kasih merupakan dasar yang penting, dan bahkan Yesus Kristus sendiri melakukan segala sesuatunya karena kasih, justru kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita juga belajar untuk melakukan segala sesuatunya di dalam kasih. Tentu ini juga bukan hal yang mudah. Seperti kepada jemaat di Korintus,
bukan hal yang mudah untuk jemaat Korintus juga melakukan segala sesuatunya di dalam kasih. Tetapi biarlah kita juga boleh belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kita boleh mengandalkan Dia, dan kita mau belajar untuk hidup di dalam kasih. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri perjalanan kita di kota yang kedua ini, di kota Korintus, saya kembali akan menyampaikan firman Tuhan bagi adik-adik yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Ya, adik-adik sekalian juga boleh membaca dan melihat di Alkitabnya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar dan yang paling besar di antara ketiganya adalah kasih. Nah, ini bukan berarti bahwa iman dan pengharapan tidak penting, tetapi saya ingin menegaskan, ingin memberikan penekanan bahwa kasih adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan biarlah Tuhan Yesus yang menyertai setiap kita, dan kita juga mau terus belajar untuk hidup di dalam kasih. Demikianlah perjalanan kita di kota Korintus, kota yang kedua ini. Nanti kita akan ketemu lagi di kota yang selanjutnya. Dadah, sampai ketemu.